subscribe channel aku. Wah. Nabi Ishak alaihi salam mempunyai dua orang anak, yaitu Is atau Aish dan Yakub. Ketika usia Nabi Ishak sudah lanjut, penglihatan dan pendengarannya tidak lagi baik. Ishlah yang setiap hari melayani kebutuhan Nabi Ishak. Itu adalah tanggung jawabnya sebagai anak tertua. Suatu ketika, sang ibu meminta Yakub untuk menyiapkan makanan untuk Nabi Ishak. Yakub mengerjakan perintah ibunya dengan senang hati. Melihat perilaku anaknya yang sangat baik, Nabi Ishak mendoakan Yakub. Beliau berkata, "Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja." Ish merasa iri setelah tahu bahwa ayahnya mendoakan Yakub. Ia merasa Yakub telah lancang menggantikan tugasnya menyiapkan makanan untuk ayah. Seharusnya doa itu untuk dirinya, bukan untuk Yakub. Ish kemudian mengancam akan membunuh Yakub agar doa ayahnya itu tidak terwujud. Mengetahui bahwa hubungan kedua putranya tidak harmonis, sang ibu menyuruh Yakub untuk pergi ke Padang Aram, ke rumah pamannya. Yakub pun menuruti perintah ibu. Ia pergi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Karena kebiasaan inilah, Yakub disebut Israel, yang berarti berjalan di malam hari. Yakub tiba di Padang Aram dengan selamat. Ia kemudian mencari rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana. Sang paman mengizinkan Yakub untuk tinggal. Ia bahkan menganggap Yakub sebagai anaknya sendiri. Laban bin Batwih atau paman Yakub adalah seorang yang dermawan. Ia selalu membagikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Melihat perilaku pamannya yang begitu terpuji, Yakub lantas menirunya. Kemudian, Yakub pun dikenal sebagai dermawan yang baik hati. Pada suatu ketika, Yakub bermimpi bertemu dengan malaikat. Ia juga mendengar suara yang mengatakan bahwa kelak ia akan mendapatkan keturunan dan bumi ini akan menjadi miliknya dan milik keturunannya. Begitu terbangun, Yakub segera berdoa dan mengucapkan syukur. Melihat perilaku keponakannya yang begitu terpuji, Laban bin Batwih, paman Yakub, berniat menjodohkan Yakub dengan salah satu putrinya. Yakub pun memilih menikah dengan sang adik, Rahil, yang memiliki paras rupawan. Namun, setelah waktu berjalan, Yakub juga menikahi Lailah, putri tertua pamannya. Saat itu, menikah dengan kakak adik belum dilarang oleh agama. Yakub juga menikah dengan Zulfa dan Balha. Dari keempat istrinya, Yakub dikaruniai 12 anak laki-laki. Yakub yang kemudian diangkat sebagai nabi mengemban tugas untuk dakwah di Kan'an. Dari anak cucu Nabi Yakub inilah kelak akan lahir beberapa nabi Bani Israel. Mereka adalah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Dawud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Yunus alaihissalam. 11 orang keturunan Nabi Yakub ini nantinya akan diangkat menjadi Nabi Allah. Sumber dalam Al-Quran adalah surat Shad ayat 45 sampai hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Dari ayat 45. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Ayat 46. Sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Ayat 47. Adalah keponakan Nabi Ibrahim. Beliau beserta istrinya pindah ke Urdun atau Yordania dan menetap di desa Sadun atau Sodom. Ketika dalam perjalanan itulah Allah mengangkat Lut sebagai nabinya untuk menyebarkan ajaran yang benar. Di Sadum, Nabi Lut bercocok tanam dan berternak. Beliau pun hidup dalam berkecukupan. Sadum adalah wilayah yang dihuni oleh orang-orang yang sesat.
Mereka tidak mempunyai Tuhan dan suka berbuat maksiat. Sehari-hari mereka selalu berjudi, berkelahi, menganiaya, dan merampok. Bagi mereka, siapa yang kuat, maka dialah yang berkuasa. Selain terbiasa melakukan berbagai macam kejahatan, kaum Sadum juga melakukan satu kesalahan besar, yaitu laki-laki menikah dengan sesama laki-laki. Hal ini sungguh tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Melihat perilaku kaumnya yang sangat tercela, Nabi Lut pun memulai dakwahnya. Beliau berusaha menyadarkan mereka bahwa menyukai sesama laki-laki itu haram hukumnya dan azab Allah akan perih bagi siapapun yang melakukannya. Dakwah Nabi Lut ditentang dengan keras oleh kaum Sadum. Semakin sering Nabi Lut berdakwah, maka semakin bertambah kebencian kaum Sadum kepada Nabi Lut. Karenanya, Nabi Lut pun berdoa kepada Allah untuk meminta petunjuk agar kaum Sadum bisa kembali ke jalan yang benar. Tanpa sepengetahuan Nabi Lut, Allah mengutus 3 malaikat untuk bertamu. Mereka menyamar menjadi 3 pemuda yang sangat rupawan. Istri Nabi Lut yang telah bersekutu dengan kaum Sadum segera pergi ke desa untuk menyebarkan fitnah karena Nabi Lut sedang bersama laki-laki rupawan. Segera saja seluruh masyarakat Sadum berdatangan ke rumah Nabi Lut. Mereka menuduh Nabi Lut sama dengan mereka, yaitu menyukai sesama laki-laki. Saat itulah tamu Nabi Lut berkata bahwa mereka adalah utusan Allah yang akan menyelamatkan Nabi Lut dari azab yang akan Allah berikan kepada kaum Sadum. Allah memerintahkan Nabi Lut untuk pergi meninggalkan Sadum sebelum fajar tiba. Nabi Lut dan pengikutnya segera bergegas meninggalkan Sadum. Mereka semua berjalan tanpa menoleh ke belakang kecuali istri Nabi Lut. Saat menoleh ke belakang, ia melihat kotanya sedang terbakar dan ia pun ikut terbakar. Dalam sekejap, Sadum telah hancur dilahap api dan dihujani oleh batu-batu besar. Penduduk Sadum tidak ada yang selamat, termasuk istri Nabi Lut. Nabi Lut kemudian melanjutkan perjalanan ke Jabrun, Palestina. Di sana mereka bergabung dengan keluarga Nabi Ibrahim. Sumber dalam Al-Quran. Kisah kaum Nabi Lut ada pada Al-Quran surat An-Naml ayat 54 hingga 55 yang berbunyi, "Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fasyah atau keji, padahal kamu melihatnya kekejian perbuatan maksiat itu? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Sungguh kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu.'"